Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita, dan siang hari ini kita belajar bersama-sama satu bagian dengan tema menjadi diri sendiri. Saya membawa kita untuk melihat dari satu bagian dari kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidupi di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah, yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang kita jumpai hari-hari, ya, apalagi dalam era digital, dan tentu saya pikir bukan hanya sekarang, tapi juga dari dahulu, bagaimana manusia didorong untuk hidup secara percaya pada diri setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mengandalkan diri. Manusia menganggap dirinya mampu tanpa Allah. Manusia menjadikan dirinya sebagai pusat dari segalanya dan bahkan menjadi pusat penyembahan bagi diri sendiri. Karena itu tidak heran kalau kemudian maka manusia tentu ya menjadikan diri sebagai pribadi yang begitu kokoh, yang begitu kuat, sehingga tidak ingin diganggu-gugat oleh yang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jangan hiraukan sesuatu yang bukan dirimu. Dengan kata lain, bahwa semangat atau spirit ini menjadikan manusia untuk menerima diri apa adanya. Dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, kelebihan, dan sebagainya. Terima diri. Tak heran karena memang orang-orang tertentu bahwa ketika mengalami kekurangan, keterbatasan, ketertinggalan, lalu mereka berusaha untuk memerankan hidup orang lain dalam hidup mereka. Layaknya drama, layaknya sinetron, layaknya film hidup. Tetapi kemudian bagian ini ingatkan kepada manusia untuk kemudian yang mengenal diri. Pertanyaannya, ketika manusia mengenal diri, apa dasarnya untuk manusia mengenal dirinya? Apa yang menuntun manusia untuk mengenal diri manusia? Kalau manusia mengenal diri dengan cara diri manusia, maka masing-masing menginterpretasikan berbeda. Ya, oleh sebab itu orang katakan, ya, kenali dirimu supaya kamu bisa menerima dirimu dan kamu bisa menjadi dirimu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jadilah diri sendiri. Kalau kamu cantik, tetaplah cantik. Kalau kamu tampan, tetaplah tampan, dan sebagainya. Jadilah dirimu. Jangan hiraukan. Kalau kamu lihat orang lain lebih daripada kamu, ya lihatlah kamu dalam kelemahan dan kekurangan, keterbatasan. Kalau kamu membandingkan dirimu dengan yang lain, kamu akan merasa kecewa dan marah. Kamu akan merasa putus asa dan kemudian tidak mampu menerima diri apa adanya. Itu semangat yang ada. Jangan pikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Saya pikir bahwa ini hal-hal yang juga tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya juga benar, gitu ya. Kalau orang lain berkata tentang kita sesuatu yang kemudian betul-betul faktanya sesuai, maka kita harus memperhatikan diri, mengoreksi diri, merespon itu dengan memperhatikan benar nggak yang orang lain katakan tentang saya dan sebagainya. Dalam konteks pekerjaan, ya, pekerjaan, kemudian kerjakan apa yang menjadi kesukaan, lakukan apa yang menjadi kehendakmu. Jangan hiraukan yang lain dan sebagainya. Ini semangat untuk kemudian bagaimana orang bisa menerima diri secara umum, gitu. Bayangkan, ya, kalau semangat kenali dirimu, terima dirimu, ya, cintai dirimu, jadilah dirimu sendiri. Itu kemudian hal yang sangat mudah didapatkan, hal yang sangat mudah ditemui, dijumpai. Dan bahkan barangkali akan bisa mendoktrin seseorang dari sejak kecil untuk dia percayalah pada dirinya.
Maka lama-lama dia akan berpikir, ya untuk apa saya percaya kepada orang lain? Untuk apa saya percaya kepada Tuhan termasuk? Saya cukup percaya pada diri, saya mampu. Ya, karena itu apa yang kita pikirkan gitu. Ketika kita melihat bayangkali seorang anak gitu bisa membaca, kalau dia bisa baca, kalau dia mengimplementasikan apa yang dia baca ke dalam hidupnya, ke dalam dirinya. Pokoknya saya percaya pada diri saya sendiri. Saya nggak percaya pada orang tua saya. Saya nggak percaya pada guru saya. Saya nggak percaya pada dosen saya. Saya nggak percaya pada mentor saya. Saya nggak percaya pada rohaniawan. Saya nggak percaya pada Tuhan dan sebagainya. Bahaya bukan? Karena itu siapa kita? Gitu kan? Bisa percaya pada diri kita sendiri. Ya, menjadi diri sendiri. Di satu sisi hal yang kelihatan baik, tapi di sisi hal yang lain bisa menjadi satu statement yang begitu merusakkan kehidupan manusia. Ketika manusia berkata bahwa ya percayalah pada diri. Percayalah pada dirimu sendiri. Menjadi diri sendiri. Be the best version of yourself. Jadilah yang terbaik menurut versimu. Versimu seperti apa? Versi kita seperti apa? Apa iya versi kita adalah versi yang terbaik? Barangkali bagi diri kita, versi saya versi yang terbaik. Tapi tunggu dulu. Mari melihat dengan versi orang lain. Mari melihat dengan versi orang-orang di sekitar. Kadang-kadang kita merasa puas, oh pokoknya versi saya adalah versi yang terbaik, versi orang lain, oh enggak, dan sebagainya. Apalagi dalam konteks zaman begitu ya, segala sesuatu bergerak maju, bergerak cepat. Karena kita pikir kita masih ya modern dibanding yang lain. Ternyata kalau kita analisa lihat-lihat lagi, oh ternyata tidak banyak yang saya bisa kuasai dan sebagainya. Ternyata saya masih ya di era yang lama dan sebagainya. Nah, itu terlalu percaya diri, terlalu kemudian berusaha untuk ya menjadi diri sendiri tanpa mau keluar, tanpa mau kemudian out of the box dari diri kita mau keluar. Lihat. Itulah bahayanya. Ketika kita dipengaruhi, dicekokin, didoktrinasi dengan jadilah dirimu sendiri. Kita nggak mau menghiraukan sesuatu yang di luar kita. Karena kita pikir kita sudah is the best, kita sudah ya terbaik, versi kita yang terbaru, versi kita yang terupdate dan sebagainya. Bahaya bukan? Tentu hal ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang semangat atau spirit menjadi diri sendiri, spirit ini tidak ingin diperbandingkan. Orang-orang yang mengalami, yang menganut paham bahwa atau menganut prinsip bahwa jadilah dirimu sendiri, pegang total. Dia berusaha untuk menolak dan adanya suatu pemberontakan bila ada satu perbandingan, ada komparasi. Merasa ya ngapain saya dibandingkan, saya, dia ya dia. HP-ku ya HP-ku, HP-mu HP-mu misalnya. Rumahku ya rumahku, rumahmu ya rumahmu gitu ya. Otakku ya otakku, otakmu ya otakmu gitu ya. Sehingga kesempatan untuk melihat dunia semakin luas, kesempatan untuk melihat kemajuan, mengembangkan diri, belajar, sepertinya seakan-akan terkunci di sana. Karena itu semangat dari menjadi diri sendiri di balik statement tersebut sebetulnya manusia diajak untuk kemudiannya percayalah pada diri sendiri. Jangan percaya pada yang lain. Termasuk kepada sesuatu yang bersifat ilahi. Kenapa? Dirimu bisa kok. Dirimu mampu. Dirimu kuat, dirimu hebat. Ayo percaya pada diri sendiri. Ini kata-kata yang sebetulnya yang tanpa sadar bisa menipu manusia. Ya, yang bisa menipu seseorang untuk kemudian ya tidak bergantung dengan apapun. Karena itu seperti apa dan bagaimana kita melihat ketika orang percaya pada diri sendiri, menjadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Pertanyaannya, diri yang seperti apa kita ini?
Sehingga kita perlu menjadi diri sendiri dan menjadikan diri sebagai ukuran bagi diri. Jangan-jangan diri kita yang ingin kita jadikan, ya jadilah dirimu sendiri adalah diri kita yang rusak. Diri kita yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan, tapi slogan jadilah dirimu sendiri tetap melekat dalam pikiran kita. Tetap melekat dalam hati kita, tetap melekat di dalam komitmen kita. Karena itu kita mesti mengkaji. Ketika orang mengatakan jadilah dirimu sendiri, pertanyaan, dirimu yang seperti apa yang harus engkau jadikan sebagai dirimu sendiri? Dirimu yang bagaimana? Itu mesti kita sadari, mesti kita teliti, mesti kita analisa. Ya. Lalu bagaimana dengan perubahan? Perubahan apakah iya? Kalau selama ini kamu mengalami satu perubahan, kita mengalami satu perubahan, apa iya? Karena kita menjadi diri kita sendiri, tanpa ada intervensi orang lain. Tanpa adanya pembentukan dari keluarga, orang tua, sosial, budaya, pendidikan, guru-guru, mentor. Apa iya perubahan yang kita alami sepenuhnya adalah karena kita menjadi diri kita sendiri? Kan tidak. Tentu ada unsur-unsur luar, ya, eksternal dari diri kita, yang berusaha juga mengisi kita, yang berusaha memberikan sesuatu yang baik juga pada kita, bukan? Kalau kita kemudian menjadi diri kita sendiri, ya, maka sebetulnya menjadikan diri kita untuk tidak terikat dengan siapapun. Menjadikan diri kita untuk tidak dapat dipengaruhi, diubah oleh apapun dan oleh siapapun. Kadang kita berpikir, emang siapa kamu mau mengubah saya? Emang siapa kamu mau memperbaharui saya? Emang siapa kamu mau mengintervensi hidup saya? Saya sendiri, saya menentukan hidup saya. Dan kalau kita kemudian berprinsip bahwa ya jadilah dirimu sendiri, tanpa kita melihat hal-hal yang lain, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan diri kita sebagai penentu arah hidup kita. Diri kita lah yang mengendalikan hidup kita. Diri kita lah yang berdaulat atas hidup kita. Diri kita lah yang berkuasa. Pada akhirnya benar nggak? Saya pikir bahwa kalau diri kita menjadi penentu arah hidup kita, diri kita menjadi pusat hidup kita, diri kita menjadi fokus, menjadi tujuan, dan menjadi pengendali hidup kita, karena menjadi diri sendiri, maka kita akan dengan mudah akan salah arah. Karena itu tidak heran kemudian orang ya menganggap bahwa ketika orang-orang tertentu ya oke, saya nggak bisa untuk menjadi diri sendiri. Ya, saya menghindar dan menolak untuk menjadi diri sendiri. Akhirnya saya memilih untuk menjadi orang lain. Saya memilih untuk menjadi orang yang bukan saya. Saya mainkan peran orang lain dalam hidup saya. Akhirnya ya hidup saya menggunakan topeng. Hidup saya hanyalah sebuah sandiwara, hanyalah sebuah drama, hanyalah sebuah film. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan tadi untuk menjadi diri sendiri. Ada orang tertentu yang memang betul-betul nggak puas jadi diri sendiri. Tidak heran kemudian ada orang-orang tertentu tidak puas jadi laki-laki, ya udahlah, ubahlah diri jadi perempuan. Nggak puas jadi perempuan, ubahlah diri jadi laki-laki misalnya. Tidak menerima diri dengan apa yang Tuhan sudah hadirkan. Lalu berusaha untuk menjadi orang yang bukan diri. Kenapa? Karena melihat ada di dalam orang lain ada kelebihan. Wah, dia ada kekayaan, dia ada kepintaran, dia ada ini dan itu dan sebagainya. Sementara waktu melihat diri, kok diri saya seperti begini. Tidak puas, lalu menjadi orang lain. Kenapa harus menjadi orang lain? Atau kenapa orang juga ada yang tidak bisa menjadi diri, tidak bisa menerima diri? Apa yang mengakibatkan?
Ada hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh seorang bernama C.R. Sproul. Ya. Beliau mengatakan bahwa sejatinya atau sesungguhnya, R.C. Sproul mengatakan manusia menurut naturnya adalah pemburu, pencari. Dia tidak puas dengan apa yang ada pada diri. Dia sebagai orang yang terus-menerus melakukan satu pemburuan terhadap situasi, terhadap hal-hal yang sebetulnya hal-hal yang baru, hal-hal yang di luar dirinya. Saya pikir ya, kalau memperhatikan apa yang disampaikan oleh R.C. Sproul ini, menyebut manusia sebagai pemburu dalam konteks naturnya, tidak ada yang salah juga di satu sisi. Karena ketika manusia, Adam dan Hawa, diciptakan dalam satu kesempurnaan, maka waktu iblis ya yang mengambil rupa menjadi ular di Taman Eden, lalu berusaha untuk menawarkan sesuatu yang baru menurut mereka. Oh, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi ada keinginan, ada natur pemburu di sana. Manusia berusaha untuk memburu bagaimana sesuatu yang di luar diri mereka. Ya, kadang ya memburu satu pekerjaan, memburu satu pendidikan, memburu yang namanya ya cinta kasih, memburu banyak hal. Inilah natur manusia. Sehingga dikatakan bahwa manusia harus menjadi diri sendiri dalam konteks filosofi umum, sejatinya juga tidaklah tepat sepenuhnya. Karena nggak mungkin dia bisa menjadi diri sendiri. Ada pengaruh, ada idola lain, ya, ada figur-figur lain yang kemudian dia jadikan teladan figur bagi dirinya, yang mempengaruhi hidupnya. Dengan demikian maka dia tidak menjadi diri sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh seorang bernama Agustinus juga sangat menarik saya pikirnya. Tentang manusia, apa yang dikatakan oleh Agustinus tentang bagian ini. Setiap orang ada suatu kehampaan yang harus diisi supaya ia jangan terpuruk oleh serangan dahsyat yang berupaya meyakinkan dia bahwa ia tidak berarti apa-apa. Karena itu seseorang harus mencari akarnya, mencari asal-usulnya. Kita perlu mencari akar kita, asal-usul kita. Bila kita ingin mengenal siapa diri kita. Tentu sebagai orang percaya, kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab untuk mencari asal-usul kita. Untuk mencari nilai diri kita sehingga tidak salah dalam menemukannya. Saya pikir bahwa tepat apa yang disampaikan oleh Agustinus. Kembali kepada apa yang kita baca tadi. Bicara tentang satu, menjadi diri sendiri. Maka siapa yang dapat mengubah kita dari diri kita sendiri menjadi pribadi yang bukan diri kita? Bisakah diubah? Ataukah kita harus kokoh mempertahankan, saya nggak bisa diubah. Saya tetap harus menjadi diri saya. Saya tetap menjadi diri saya. Dalam hal apapun, dalam situasi apapun, saya tetap harus saya. Apa iya? Betul-betul demikian kah? Apa tidak ada yang bisa mengubah diri kita menjadi pribadi yang lagi bukan diri kita? Kalau ada, apa yang dapat mengubah kita? Inilah tadi yang dibaca atau yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ia berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan seterusnya. Maka bicara hidup kita orang percaya adalah hidup yang telah diubahkan oleh Allah. Dengan kata lain, diri kita yang sudah berdosa, Paulus menyadari, dirinya bukan lagi diri yang lama,
Dirinya bukan lagi diri yang dulu sebelumnya penganiaya. Dirinya bukan lagi diri yang menjadi pembunuh pengikut Kristus. Dirinya adalah diri yang sudah diperbaharui. Dirinya adalah diri yang sudah diubahkan oleh Allah. Karena itu tidak lagi menjadi diriku sendiri. Ya, aku tidak lagi menjadi diriku sendiri. Bukan aku yang hidup di dalam aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dengan kata lain, maka kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri yang terpisah, yang terlepas daripada pengubahan oleh Allah. Kalau kita mau mempertahankan diriku adalah diriku dan aku adalah diriku yang tetap dalam manusia yang berdosa, manusia yang terus-menerus melakukan kejahatan, maka itu bukan semangat daripada kekristenan. Itu bukan semangat daripada apa yang Alkitab ajarkan. Jadilah dirimu sendiri. Tidak bisa. Gimana kalau diriku adalah diriku yang berdosa, yang jahat, yang pembunuh, yang perampok, yang pencuri, yang pendusta, dan sebagainya. Tidak. Maka harus ada satu perubahan. Harus ada satu pembaharuan di sana. Aku mesti keluar dari diriku. Kalaupun aku bisa keluar, bukan aku yang mampu keluar. Tapi Kristus yang mengeluarkan aku. Kristus yang membawa aku mengalami satu perubahan. Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga diriku bukan aku lagi. Dan aku tidak menjadi diriku lagi yang jahat. Aku tidak lagi menjadi diriku yang berdosa lagi. Aku tidak lagi menjadi diri yang menjadi penganiaya jemaat. Paulus katakan, bukan aku lagi. Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dengan demikian maka diriku bukan lagi diriku yang hidup bergantung pada kekuatanku. Tapi diriku adalah diriku yang sudah bergantung hidup dalam iman kepada anak Allah. Tidak lagi mengandalkan segala kemampuan. Tidak lagi hanya sekedar menaruh hidupku pada hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang hampa, hal-hal yang dunia. Tapi hidupku sekarang dikendalikan oleh iman. Aku hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan. Itulah yang Paulus gambarkan tentang bagian ini. Sehingga menjadi diri sendiri dalam konteks ini tidaklah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada satu perubahan yang terus-menerus Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Proses yang terus kerjakan. Tuhan lakukan, Tuhan buat, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tentu dalam konteks bahwa tidak ada orang lain yang diciptakan sama dengan kita, ya tentu. Ya, ada keunikan tersendiri, ada keindahan tersendiri. Kita sudah bahas bagaimana Allah menciptakan manusia. Di dalam diri Kristus Yesus, kita menjadi ciptaan yang indah, ciptaan yang unik, yang tidak bisa diduplikat oleh siapapun, yang tidak bisa di-copy paste oleh siapapun. Kita adalah kita. Pribadi saya adalah pribadi saya. Tapi pribadi saya adalah pribadi yang bisa diubahkan oleh Allah. Dalam konteks bagaimana saya yang dulu tidak mengenal Allah, menjadi pribadi yang mengenal Allah. Dulu pembenci dan pemusuh Allah misalnya. Sekarang dikasihi dan diberi anugerah oleh Allah. Karena itulah hidup kita. Bukan menjadi diri sendiri, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Itu penting. Itulah semangat kekristenan. Itulah yang Alkitab ajarkan tentang kehidupan kita. Jangan jadi diri sendiri, tapi jadilah serupa dengan Kristus. Dialah pola hidup kita. Dialah format kehidupan kita. Dialah yang menjadi gambaran kehidupan kita. Bukan diri kita sendiri, tapi Kristus. Karena itu kalau kita memperhatikan
Dalam bagian tadi bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk aku sehingga kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi serupa dengan diri. Kalau kita menjadi serupa dengan diri, kalau kita diri yang jahat gimana? Kalau kita diri yang tidak memuliakan Allah seperti apa? Karena itu Alkitab terus mengajarkan kepada kita. Jangan jadi seperti diri, tapi jadi seperti Kristus. Diubahkan oleh Allah. Diperbaharui oleh Allah. Untuk hidup di dalam kemuliaannya. Kalau kita baca 2 Korintus 3, 16-18, di sana kita mendapatkan. Dan bahkan Petrus pun menulis tentang hendaklah kamu kudus, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus gitu ya. Jadi bukan menjadi seperti diri kita sendiri, tetapi menjadi seperti Kristus yang memanggil kita, yang menuntun kita, yang membawa kita untuk hidup dalam kebenarannya. Sehingga hiduplah sama seperti Kristus hidup. Sehingga tidak heran kemudian apa yang Paulus sampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu masing-masing bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah menanggalkan kesetaraan dengan Allah, mengosongkan diri menjadi manusia dan sebagainya. Jadi tiap orang percaya dituntun, diharapkan dan diperintahkan. Bukan untuk menjadi dirimu sendiri, tapi miliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita memikirkan pikiran apa yang dipikirkan Kristus. Ketika kita berkata layaknya memberitakan firman. Bagaimana hati kita, bagaimana laku kita. Karena itu bukan kepentingan diri. Kalau orang kemudian jadilah dirimu sendiri, maka itu akan menjadikan seseorang untuk hidup dalam kepentingan diri, keegoisan. Maka Paulus bicara dalam surat Filipi. Janganlah tiap-tiap orang mementingkan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Taruhlah pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Itulah gambaran bagaimana kita menjadi seperti Kristus, didorong untuk hidup seperti Kristus. Kita diubah menjadi seperti atau serupa dengan gambaran anaknya. Itulah hidup kita. Bagaimana Kristus hidup? Mentaati Bapa, taati apa yang menjadi kehendak Allah, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, relasi dengan Tuhan dan sebagainya. Ya, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia melayani, bagaimana dia merendahkan diri dan sebagainya. Hiduplah serupa dengan Kristus. Kalau kita menjadi diri kita sendiri, kecenderungan kita apa? Akan menjadi orang yang angkuh. Akan menjadi orang yang egois, akan menjadi orang yang tidak peduli. Karena kan kita diri kita sendiri yang kita pikirkan. Itulah sebabnya, kenapa? Di dalam 1 Korintus, Paulus juga bicara. Hal yang sangat menarik juga. Hampir mirip dengan apa yang dislogankan, menjadi diri sendiri. Tapi di situ Paulus menekankan hidup seperti yang Tuhan telah tentukan, sesuai dengan panggilan Allah. Hendaklah masing-masing orang hidup seperti, hendaklah tiap-tiap orang menjadi diri sendiri seperti yang Tuhan telah tentukan, seperti yang Tuhan telah panggil. Bukan sesuai dengan selera diri, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa dan bagaimana Tuhan memanggil kita. Dan di dalam ayat yang ke-19 ditekankan, mentaati hukum Allah. Itulah gambaran, jadilah diri sendiri. Seperti waktu kamu dipanggil. Kalau di situ konteksnya yang bersunat, tidak perlu kemudian menghiraukan orang yang tidak sunat waktu dipanggil. Orang yang tidak sunat, kemudian jangan juga paksakan diri untuk menjadi orang yang bersunat. Misalnya. Karena konteks Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, bagaimana orang kemudian, waduh, ini seperti apa, ini ada hukum dan sebagainya, ini kita non-Yahudi. Apakah kita harus ikuti ketentuan aturan-aturan ini? Maka di situ Paulus katakan, jadilah dirimu seperti apa yang Tuhan tentukan, sesuai dengan panggilan Tuhan bagi diri. Jadi menjadi diri sendiri dalam konteks kekristenan
menjadi diri sendiri seperti Tuhan mau, seperti Tuhan panggil. Kalau Tuhan panggil kita untuk menjadi seorang pengusaha, maka jadilah seorang pengusaha yang memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi seorang pelajar, maka kita harus menjadi seorang pelajar yang memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam satu pernikahan, maka hiduplah dalam satu pernikahan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi dirimu sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu jelas bahwa jadi diri sendiri kemudian sesuatu yang dalam konteks kekristenan, maka bagaimana kita mengalami satu perubahan yang dikerjakan oleh Allah. Nggak bisa kemudian saya tetap saya nggak bisa berubah menjadi orang lain. Saya nggak bisa berubah, pengetahuan saya nggak bisa berubah, skill saya nggak bisa berubah. Kita mesti menyadari bahwa tiap-tiap orang dipanggil, dibentuk oleh Tuhan dalam satu keunikannya masing-masing. Karena itu Paulus menggunakan istilah. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga, mata, dan sebagainya. Perankan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita mesti mengalami satu perubahan. Tidak bisa menjadi diri sendiri, apalagi dalam konteks kita adalah orang yang berdosa. Ya teruslah saya menjadi diri sendiri yang berdosa. Kan enggak. Maka Paulus ingatkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi kita harus menjadi diri kita yang menuruti kehendak Allah, yang mengikuti panggilan Allah, yang hidup di dalam pelayanan, mengasihi, dan juga melakukan kehendak. Itulah diri kita. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang yang telah dikasihi oleh Allah. Merendahkan diri seorang akan yang lain. Mengasihi, melayani. Dan biarlah kita terus diingatkan oleh Tuhan. Ya, untuk betul-betul menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Yuk, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang menyerupai Kristus. Jangan menyerupai diri, apalagi diri kita adalah diri yang begitu cenderung melakukan kejahatan. Tapi jadilah serupa dengan Kristus. Ikutilah teladan Kristus. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.